Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang biasa disebut dengan PGSD dengan NPM 2102090243. Tugas dari mata kuliah menyimak dan berbicara. Halo semua, apa kabar? Semoga kita baik-baik aja ya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang aktivitas ekonomi. Ada yang tahu apa itu aktivitas ekonomi? Ya, aktivitas ekonomi ialah aktivitas yang mencakup tentang distribusi, produksi, dan juga konsumsi. Yang disebut dengan produksi yaitu proses menghasilkan barang. Ini adalah salah satu contoh dari produksi. Disebut dengan distribusi yaitu proses dari menyalurkan barang. Ini adalah salah satu contoh distribusi yaitu menyalurkan barang dari tempat pertama ke tempat kedua untuk diolah. Yang terakhir yang disebut dengan konsumsi yaitu proses dari penggunaan barang. Dan ini contoh dari konsumsi yaitu menggunakan barang. Di sini contohnya seseorang yang menikmati teh dari sumber daya alam yang sudah diolah dan menjadi konsumsi. Simak video ini untuk penjelasan lebih lanjut. Perhatikan contoh dari kegiatan ekonomi berikut ini. Petani teh disebut dengan kegiatan ekonomi produksi. Selanjutnya, pabrik teh disebut dengan kegiatan ekonomi produksi. Distributor teh disebut dengan kegiatan ekonomi distribusi. Kemudian, pedagang teh disebut dengan kegiatan ekonomi distribusi. Dan yang terakhir yaitu orang yang menyeduh teh disebut dengan kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Perhatikan skema kegiatan sayur kangkung berikut ini. Yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Yang ketiga, kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar. Keempat, kangkung dijual kepada pembeli. Dan yang kelima, kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Nah, sekarang coba sebutkan tahapan-tahapan apa saja yang merupakan ke dalam produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ya, kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran yaitu yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi produksi yaitu penanaman benih kangkung dan juga pemanenan kangkung. Yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi distribusi yaitu kangkung diantarkan ke pasar. Dan yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi konsumsi yaitu kangkung dibeli dari pedagang yang dimasak untuk dimakan oleh kita. Kegiatan ekonomi ialah tindakan atau perbuatan dari manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah salah satu contoh dari manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nelayan yang mencari ikan disebut dengan produksi, tempat pelelangan ikan disebut dengan distribusi, dan orang yang mengonsumsi ikan disebut dengan konsumsi. Di kegiatan ekonomi tersebut terdapat dua dampak, yaitu dampak negatif dan juga dampak positif dari kegiatan ekonominya. Dampak positif dari kegiatan ekonomi tersebut yaitu dapat meningkatkan pendapatan nasional. Contoh dari dampak positif ialah pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pendapatan. Dan dampak negatif dari kegiatan ekonomi tersebut yaitu dapat mengancam habitat alam karena pembukaan lahan untuk meningkatkan perekonomiannya. Karena pembangunan ekonomi dapat mengancam kerusakan lingkungan karena banyaknya pabrik atau industri-industri yang membuang limbah ke lingkungan sekitarnya. Manfaat dari keberhasilan dalam kegiatan ekonomi tersebut sangatlah mendatangkan kebahagiaan. Karena semua kebutuhan kita sudah tercukupi dan bahkan kita bisa membeli kebutuhan tersier seperti rumah susun, mobil, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari manfaat keberhasilan dalam kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan juga perkembangan teknologi.
contoh dari sumber daya alam, contoh dari sumber daya manusia, contoh dari sumber daya modal, dan contoh dari perkembangan teknologi. Tujuan dari kegiatan ekonomi tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk kesejahteraan bagi umat manusia. Sekian dari saya tentang materi kegiatan ekonomi tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maklum karena kita masih sama-sama belajar dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.